Halo anak-anak hebat, kembali lagi bertemu dengan saya Indi Wiratna. Pada pertemuan atau video sebelumnya, kita telah membahas dan mempelajari materi peta. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai penginderaan jauh. Sebelumnya, kalian sudah pernah tahu belum apa itu penginderaan jauh? Jadi, penginderaan jauh itu merupakan suatu teknik dan seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, gejala, atau daerah yang akan dikaji dengan menggunakan sensor. Dalam penginderaan jauh, terdapat komponen-komponen yang saling terkait. Yang pertama adalah energi. Kegiatan penginderaan jauh membutuhkan sumber energi agar objek dapat direkam dengan baik oleh sensor. Ada dua energi yang umum digunakan dalam penginderaan jauh. Yang pertama adalah sumber energi aktif atau cahaya buatan, dan yang kedua adalah sumber energi pasif, yaitu cahaya matahari. Komponen yang kedua adalah atmosfer. Energi yang masuk ke permukaan bumi tidak seluruhnya sampai, tapi hanya sebagian kecil masuk ke permukaan bumi. Energi tersebut dihambat oleh atmosfer melalui serapan, dipantulkan, dan diteruskan. Karena dalam atmosfer ada proses pembauran dan penyerapan. Penyerapan dilakukan oleh molekul atmosfer, sedangkan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut dengan jendela atmosfer. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Objek meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Setiap objek memantulkan panjang gelombang tertentu sehingga dapat memiliki kenampakan yang berbeda pada sensor. Yang keempat adalah wahana. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor saat dilakukan proses perekaman. Wahana yang digunakan di penginderaan jauh diantaranya adalah balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Selanjutnya adalah sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Sensor ini bekerja dengan cara merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Komponen yang selanjutnya adalah perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasi foto udara secara visual, dan cara numerik atau digital, yaitu dengan cara menggunakan data digital melalui komputer. Komponen yang terakhir adalah pengguna data. Pengguna data adalah orang atau lembaga yang memakai data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh yang memiliki kerincian dan keandalan sangat dibutuhkan oleh pengguna data. Setelah memahami cara kerja antar komponen dalam sistem penginderaan jauh, adapun hasil dari penginderaan jauh setelah data diterima dan diolah, maka hasilnya adalah citra foto dan non-foto. Citra foto berupa potret objek di permukaan bumi. Berdasarkan spektrum dan kondisi daerah yang tertutup awan, terdapat berbagai macam citra foto, yaitu citra foto konvensional atau pankromatik, citra foto inframerah, citra foto ultraviolet, dan citra foto ortokromatik. Wahana yang digunakan dari citra foto adalah pesawat terbang. Gambar ini adalah contoh citra foto dari pesawat terbang. Sedangkan citra non-foto adalah hasil penginderaan jauh yang tidak menggunakan sensor kamera, tetapi sensor gelombang elektromagnetik dan wahana. Beberapa wahana yang dipakai adalah satelit. Contohnya adalah satelit 82 milik Indonesia dan satelit Landsat 8 NASA milik Amerika Serikat. Foto ini adalah contoh hasil dari citra non-foto. Gambar ini adalah citra Death Valley, California, dengan polarimetri dilihat dari instrumen radar apertur sintesis pesawat ulang-alik. Dalam perekaman interaksi antar tenaga dan objek oleh sensor, menghasilkan hasil data atau citra. Data ini kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang objek tersebut. Proses analisis data inilah yang disebut dengan interpretasi citra. Alat yang digunakan untuk menginterpretasi citra disebut stereoskop. Nah, dalam interpretasi citra, terdapat unsur-unsur yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah rona. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra, di mana air laut memantulkan rona gelap, sedangkan pasir memantulkan rona terang.
Unsur yang kedua adalah warna. Warna adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Misalnya perairan dapat dikenali dengan warna biru dan vegetasi berwarna hijau. Unsur yang ketiga adalah bentuk. Bentuk merupakan atribut yang jelas dan khas sehingga banyak objek-objek di permukaan bumi dapat langsung dikenali pada saat interpretasi citra melalui unsur bentuk saja. Misalkan stadion yang berbentuk oval dan gedung sekolah yang biasanya berbentuk huruf L, U, I, dan persegi panjang. Unsur yang keempat adalah ukuran. Ukuran adalah atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng. Ukuran merupakan faktor pengenal yang dapat digunakan untuk membedakan objek-objek sejenis yang terdapat pada foto udara, sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran sangat mencirikan suatu objek. Contohnya adalah lapangan voli, lapangan tenis, dan sepak bola yang memiliki ukuran tersendiri sehingga dapat dibedakan. Yang kelima adalah tekstur. Tekstur sering dinyatakan sebagai kasar halusnya suatu objek. Contohnya pohon besar memiliki tekstur kasar, perkebunan sedang, dan tanah kosong memiliki tekstur yang halus. Selanjutnya adalah pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Contohnya kita dapat mengenali kawasan perumahan karena polanya yang sama, mulai dari bentuk dan ukuran rumah. Unsur yang ketujuh adalah bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Meskipun bayangan membatasi gambaran penuh suatu objek pada foto udara, kadang justru menjadi kunci penting dalam interpretasi, terutama untuk mengenali suatu objek yang justru lebih kelihatan atau tampak jelas dengan melihat bayangannya. Contohnya adalah kenampakan bayangan pada sebuah jalan layang yang membuat jalan tersebut mempunyai ketinggian di atas tanah, serta tampak berada di atas jalan yang lain. Unsur yang kedelapan adalah situs. Situs merupakan kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Situs bukan merupakan ciri objek secara langsung, tetapi dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar. Contohnya adalah pola pemukiman yang memanjang mengikuti sungai. Unsur yang terakhir adalah asosiasi. Asosiasi diartikan sebagai keterkaitan antara objek satu dengan objek lain. Adanya keterkaitan itu, maka terlihatnya suatu objek sering merupakan petunjuk bagi objek lain. Contohnya adalah lapangan olahraga seperti lapangan sepak bola dan basket yang berasosiasi dengan gedung sekolah. Baiklah, materi penginderaan jauh kita sudah selesai sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan saya dengan baik ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran materi selanjutnya.